Pancasila tidak hadir dalam sekejap mata, melainkan melalui proses yang panjang, penuh perdebatan, semangat, dan pengorbanan. Para pendiri bangsa berusaha keras mencari dasar yang bisa menyatukan rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang, suku, budaya, ras, dan agama. Halo, saya Raka Wicaksana, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi. Dalam video ini, saya mengajak penonton semua untuk menelusuri kembali jejak sejarah yang melahirkan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sejarah dan latar pembentukan Pancasila. Perjalanan sejarah Pancasila dimulai pada masa pendudukan Jepang. Saat itu Jepang membentuk BPUPK, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 29 April 1945. Tugas BPUPK adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Sidang pertama BPUPK berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dan disinilah ide dasar negara mulai bermunculan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo menyampaikan gagasan tentang negara integralistik, yaitu negara yang mempersatukan pemerintah dan rakyat tanpa pertentangan kelas. Hingga pada akhirnya pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang bersejarah, yaitu memperkenalkan istilah Pancasila, yaitu 5 dasar yang akan menjadi fondasi negara Indonesia. Piagam Jakarta dan pengesahan Pancasila. Setelah pidato Soekarno, dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Adi Kusno, Wahid Hasyim, dan lainnya. Pada tanggal 22 Juni 1945, mereka menghasilkan dokumen penting bernama Piagam Jakarta. Piagam ini berisi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan di dalamnya termuat rumusan sila pertama, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, demi menjaga persatuan nasional yang mencakup umat beragama non-muslim, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI memutuskan untuk mengubahnya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah contoh tertinggi dari toleransi dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Mereka menempatkan kepentingan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Dari proses panjang ini, kita belajar bahwa Pancasila bukan sekedar rumusan kata, melainkan nilai-nilai hidup yang menjadi pedoman moral bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain dan menjunjung nilai spiritualitas tanpa paksaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan sikap saling menghormati, toleransi, dan keadilan dalam memperlakukan sesama. Nilai persatuan Indonesia menyadarkan kita bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan bangsa. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendorong kita untuk mengutamakan dialog dan mufakat, bukan konflik. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi cita-cita tertinggi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama tanpa adanya diskriminasi. Refleksi untuk generasi muda saat ini, yaitu sebagai generasi muda Indonesia, kita tentunya memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat perjuangan para pendiri bangsa. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarahnya lahir Pancasila ini ialah toleransi dan menghargai perbedaan. Perbedaan tidak boleh memecah, tapi harus memperkuat bangsa Indonesia ini. Gotong royong dan kerjasama. Seperti para tokoh pendiri bangsa, kita harus saling membantu untuk mencapai kemajuan bersama. Kritis dan bijak di era digital. Gunakan teknologi untuk membangun, bukan memecah belah bangsa. Cinta tanah air. Tunjukkan rasa cinta pada Indonesia dengan berkarya dan menjaga persatuan. Nilai-nilai Pancasila harus kita hidupkan dalam perilaku sehari-hari, di kampus, di media sosial, di masyarakat, dan di sekitarnya. Karena
Pancasila bukan hanya warisan, tetapi kompas moral bagi masa depan Indonesia. Demikianlah refleksi saya tentang pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila bagi generasi muda. Mari kita terus menjaga persatuan dan semangat gotong royong agar nilai Pancasila tetap selalu hidup dalam diri setiap anak bangsa. Saya Raka Jawicaksana, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi, mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam berkata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.